Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dalam kehidupan profesional maupun personal kita, yaitu leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Mari kita mulai dengan sebuah kutipan. Leadership is not a position or a title. It's action and example. Artinya, kepemimpinan bukan tentang jabatan, tapi tentang tindakan. Selanjutnya, tujuan pemaparan materi ini ada tiga. Yang pertama, memahami konsep kepemimpinan sebagai seni dan keterampilan. Yang kedua, mengenali berbagai gaya kepemimpinan. Dan yang ketiga, mengaitkan nilai etika dan konteks masa kini dalam praktik kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Menurut John C. Maxwell, leadership is influence, nothing more, nothing less. Jadi, kepemimpinan itu bukan tentang kekuasaan atau perintah, tetapi tentang interaksi, kepercayaan, dan contoh nyata. Leadership sebagai seni. Kepemimpinan tidak bisa direksi menjadi rumus, ia adalah seni. Seni berarti kepekaan, intuisi, dan kreativitas. Seorang pemimpin ibarat seniman, merancang tim seperti melukis karya kolaboratif, membentuk budaya kerja yang harmonis, tidak hanya mengatur, tapi menggerakkan hati dan semangat timnya. Dalam dunia modern yang kompleks, pendekatan manusiawi seperti ini menjadi sangat penting. Peran pemimpin di era modern ada empat. Yang pertama, menghadapi perubahan cepat atau VUCA world. Yang kedua, membangun budaya kolaboratif dan inovatif. Yang ketiga, menjadi role model nilai dan integritas. Yang keempat, mendorong pembelajaran berkelanjutan atau lifelong learning. Mengenal gaya kepemimpinan, secara garis besar, gaya kepemimpinan ini ada enam. Yang pertama, otoriter atau otoritarian, yaitu pemimpin yang mengambil semua keputusan sendiri. Arahannya bersifat top-down dan tegas, partisipasi bawahan sangat minim. Yang kedua, demokratis atau partisipatif. Pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Mereka terbuka terhadap masukan dan ide, lalu komunikasinya dua arah, sangat penting untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, laissez-faire. Pemimpin memberi kebebasan penuh kepada tim, minim intervensi dari pemimpin, dan memberikan kepercayaan tinggi terhadap kepemimpinan, maaf, terhadap kemampuan individu di dalam tim. Cocok untuk tim yang sangat kompeten dan mandiri. Yang keempat, transformasional, yaitu pemimpin visioner yang menginspirasi perubahan besar, fokusnya pada motivasi, pengembangan pribadi, dan inovasi. Pemimpin dalam gaya kepemimpinan ini mendorong pertumbuhan organisasi dan individu. Lalu gaya kepemimpinan transaksional yaitu berdasarkan sistem imbalan dan hukuman. Hubungan pimpinan dan bawahan bersifat kontraktual, fokus pada struktur prosedur dan hasil jangka pendek. Yang terakhir atau yang keenam yaitu jenis gaya kepemimpinan servant leadership. Pemimpin mendahulukan kebutuhan tim, fokus pengembangan individu dan kesejahteraan, serta melayani terlebih dahulu sebelum memimpin. Nah, secara ringkas, ini adalah gaya, ciri khas, dan
waktu yang tepat untuk gaya kepemimpinan digunakan. Yang pertama, otoriter, ciri khasnya tegas, instruksi satu arah, digunakan pada saat krisis dan butuh ketegasan. Yang kedua, demokratis, ciri khasnya terbuka dan kolaboratif, cocok digunakan saat butuh partisipasi tim. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire, ciri khasnya memberi kebebasan tinggi, cocok digunakan untuk tim ahli dan mandiri. Yang keempat, gaya kepemimpinan transformasional, ciri khasnya visioner, inspiratif, dan motivasional, cocok digunakan untuk membangun perubahan. Yang kelima, gaya kepemimpinan transaksional, ciri khasnya fokus pada hasil dan imbalan, cocok digunakan saat ingin mencapai target kinerja jangka pendek. Yang keenam, gaya kepemimpinan servant, ciri khasnya pelayan, mendahulukan kepentingan tim. Cocok digunakan oleh organisasi nilai-nilai dan sosial. Gaya kepemimpinan mana yang paling efektif? Tidak ada satu gaya yang paling unggul untuk semua situasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa pemimpin efektif itu mampu menyesuaikan gaya mereka tergantung pada tujuan tim, tingkat urgensi, kematangan anggota tim, dan budaya organisasi. Maka dari itu, pemimpin adaptif adalah pemimpin yang sukses. Nah, ini mari kita lihat ada sebuah studi kasus. Sebuah tim marketing gagal mencapai target dan muncul konflik internal. Pertanyaannya, gaya kepemimpinan mana yang sebaiknya diterapkan? Coba kita bedah sedikit ya. Jika tim kehilangan arah, mungkin bisa digunakan gaya transformasional. Jika konflik antar anggota tinggi, mungkin bisa dengan pendekatan demokratis atau servan lebih cocok. Ya, atau mungkin yang ketiga, jika deadline telah ketat dan semua harus jelas, mungkin bisa menggunakan gaya kepemimpinan pendekatan transaksional sementara, atau mungkin rekan-rekan sekalian ada pendapat lain, silakan berikan pendapat di kolom komentar. Nah, inilah pentingnya pemimpin sebagai seniman yang bisa membaca situasi. Jadi, ketika ada contoh kasus seperti ini, mereka eh, perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang cocok untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya, leadership dalam dunia nyata. Kita bisa lihat juga kepemimpinan bukan hanya di perusahaan besar, tapi juga di komunitas, organisasi sosial, bahkan keluarga. Ini ada beberapa contoh pemimpin-pemimpin di dunia dan gaya kepemimpinan yang mereka gunakan. Yang pertama ada Nelson Mandela. Gaya kepemimpinan yang digunakan adalah servant and transformasional. Yang kedua, Steve Jobs, gaya kepemimpinan yang digunakan visioner dan transformasional. Serta yang ketiga adalah Angela Merkel, gaya kepemimpinan yang digunakan dekat dengan rakyat atau demokratis serta kolaboratif. Ini kepemimpinan di lingkungan kita seperti saya sebutkan sebelumnya itu eh, tidak hanya di perusahaan besar ya, tapi juga di komunitas, di organisasi sosial, bahkan di keluarga. Untuk di kantor itu peran kepemimpinan biasanya dipegang oleh manajer atau ketua tim. Di organisasi biasanya dipegang oleh ketua OSIS kalau di sekolah, ketua komunitas, atau pemuda masjid. Di keluarga sendiri,
kepemimpinan biasanya dipegang oleh orang tua, ayah, ibu biasa atau anak sulung untuk adik-adiknya. Maka bisa disimpulkan kepemimpinan sejati muncul dari tindakan saat seorang mengambil inisiatif, saat seorang mendengarkan, serta saat orang menginspirasi. Selanjutnya, kepemimpinan di era digital. Di era digital, kepemimpinan itu berubah bentuk. Komunikasinya lebih cepat, tapi seringkali lebih dangkal. Tim bisa tersebar luas secara global, maka dibutuhkan pemimpin digital yang mampu membangun trust secara virtual, mengelola komunikasi lintas budaya dan zona waktu, serta melek teknologi tapi tetap manusiawi. Nilai etis dalam kepemimpinan ada empat. Yang pertama, integritas. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab yang tinggi. Serta yang terakhir, keputusan yang diambil berdasarkan nilai, bukan hanya hasil. Nah, ini ada sebuah quotes lagi, kepemimpinan tanpa etika adalah arah tanpa kompas. Tantangan pemimpin masa kini menghadapi tantangan pada umumnya ada empat, yaitu tekanan perubahan cepat, kepemimpinan multigenerasi, krisis kepercayaan publik, serta keseimbangan antara tugas dan kemanusiaan. Disinilah pentingnya kepemimpinan yang adaptif, etis, dan manusiawi. Pemimpin harus terus belajar, mendengar, dan berkembang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kepemimpinan adalah seni menciptakan makna dan pergerakan. Setiap orang bisa menjadi pemimpin selama bersedia belajar, mendengar, dan bertindak. Jadilah pemimpin yang tidak hanya didengar, tapi juga dirasakan. Materi yang barusan saya paparkan, referensinya beberapa saya ambil dari jurnal dan makalah serta sumber-sumber tersebut. Mungkin rekan-rekan sekalian apabila memerlukan informasi lebih lanjut bisa dicek ke jurnal-jurnal berikut ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.